Ia lahir di dunia sihir tanpa kemampuan sihir apapun, tetapi memutuskan untuk menjadi penyihir terkuat setelah membunuh setiap monster di ruang bawah tanah dengan pedangnya. Will adalah seorang penyihir muda, seorang anak laki-laki yang hidup di dunia di mana sihir lebih dihargai daripada apapun, tetapi sayangnya baginya, ia dilahirkan tanpa bakat sihir apapun. Ia masih terdaftar di salah satu sekolah paling bergengsi akademi, tetapi masalahnya adalah bagaimana seseorang tanpa bakat sihir bisa berhasil di universitas seperti ini. Dia memutuskan untuk mengatasi masalah ini dengan mengasah keterampilannya dengan pedang dan pergi ke ruang bawah tanah tingkat tinggi secara teratur bertarung melawan binatang raksasa yang menembakkan mantra sihir padanya, yang dia hindari, dan menggunakan kecepatan dan kehebatannya yang luar biasa dengan pedangnya untuk benar-benar gaya pada monster itu dan mengirisnya menjadi dua dengan satu tebasan. Itu hanya pemanasan, meskipun dia menyadari bahwa dia perlu berurusan dengan lusinan monster serupa jika dia ingin melarikan diri penjara bawah tanah ini hidup-hidup, yang bukan masalah besar baginya karena dia telah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Keesokan paginya dia pergi ke kelas dengan sangat lelah, di mana profesor bernama Edward mengajarkan mereka tentang dasar-dasar alkimia dan cara menghasilkan sulfur yang membantu dalam pembuatan bahan peledak. Edward melihat Will tertidur di belakang sehingga dia memanggil namanya, namun tanpa menyadari hal ini, Will terus mendengkur, sampai Edward meneriakkan namanya yang mengejutkan Will saat ia langsung berdiri. Edward memanggilnya ke depan dan memintanya untuk menunjukkan apa yang mereka lakukan. Yang baru saja kita bicarakan, dan tanpa pilihan lain, Will terpaksa maju ke depan seluruh kelas untuk menunjukkan prosesnya. Edward mengatakan kepadanya bahwa itu sangat mudah dan yang harus dia lakukan hanyalah yang harus dilakukan adalah menghasilkan api dan belerang akan tercipta. Will dengan gemetar mengeluarkan tongkat sihir dari pantatnya dan mengucapkan mantra untuk menghasilkan api, tetapi yang membuatnya kecewa, bahkan tidak ada sedikit pun percikan api muncul dari tongkat sihir. Semua murid mulai menertawakannya seolah-olah dia adalah seorang komedian tunggal, tetapi guru menyuruh mereka untuk diam. Edward menatap Will dengan jijik saat dia mengklaim bahwa dia tidak tahu bagaimana seseorang seperti Will bisa begitu pandai dalam teori, dan dia tidak. Edward menatap Will dengan cemas, tetapi sama sekali tidak berhasil dalam sihir praktis apapun, dan bertanya-tanya bagaimana Will bisa dipilih untuk akademi ini. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berambut merah bernama Sion mengeluarkan tongkat sihirnya dan dengan percaya diri mengarahkannya ke benda-benda di atas meja sebelum menggunakan sihir apinya, membakarnya sepenuhnya. Dan menciptakan belerang. Sementara Will bersembunyi di balik api, Edward memberitahu mereka untuk tidak melakukan apapun tanpa izin karena ia segera menciptakan kristal belerang yang besar dengan mantra sihirnya. Dia memberitahu mereka bahwa sihir adalah hal terpenting di dunia ini, dan untuk bertahan hidup di akademi ini, para siswa harus pandai dalam sihir dan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang sihir. Cara mengendalikan sihir sebaiknya tinggalkan saja akademi. Setelah kelas selesai, Sion dan kroninya menghampiri Will dan mempermalukannya dengan mengatakan bahwa dia hanya bisa membunuh Dungeon level rendah monster, tapi teman sekelas dan teman masa kecil Will bernama Cole keluar dan memberitahu Sion untuk meninggalkannya sendiri, karena dia jauh lebih baik daripada dia dan kelompoknya. Sion menjadi sedikit gugup, tapi tertawa ia melepaskannya, mengklaim bahwa kebaikan dan kerja keras adalah satu-satunya hal yang akan membuatnya menjadi murid yang baik. Sion, yang telah menjadi murid yang baik sejak lama, mengatakan bahwa kerja keras tidak akan membawamu jauh tanpa sihir sebelum pergi bersama para penjahatnya. Cole dan Will mulai berjalan sementara Sion mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir terlalu banyak, tetapi Will tampak cukup terbiasa dengan intimidasi ini saat dia melihat ke arah langit dan mengklaim bahwa langit terlihat indah. Ternyata beberapa tahun yang lalu, manusia terperangkap di bawah lapisan kegelapan dan tidak pernah melihat langit, karena mereka hidup dalam ketakutan terhadap roh-roh jahat yang membayangi seluruh dunia. Untungnya, 5 penyihir legendaris melawan roh-roh jahat dan setelah pertempuran besar, mereka mampu menyelamatkan dunia. Mereka berhasil memukul mundur mereka dan membebaskan manusia dari kegelapan, menunjukkan kepada mereka seperti apa langit yang sebenarnya. Para penyihir ini dikenal sebagai Majavanders, dan gelar itu sekarang diwariskan kepada penyihir terkuat di dunia ini. Dia ingat tentang janji yang dia buat kepada salah satu teman masa kecilnya bernama Elvi yang biasa menunjukkan kepadanya buku cerita Majavanders, dan mereka membuat perjanjian satu sama lain bahwa mereka akan menjadi Majavanders suatu hari nanti. Dia akhirnya menepati perjanjiannya, karena dia memiliki bakat luar biasa dan dia naik pangkat dengan cepat untuk menjadi Majavander termuda dalam sejarah dan mulai menjalani kehidupan di Menara Ilahi, sementara Will ternyata jauh di bawah rata-rata dan hampir tidak berpegang teguh pada mimpi dan janjinya. Kemudian pada hari itu dia masuk untuk bertemu Profesor Walk yang akhirnya berteriak padanya saat dia tahu bahwa tiruan Harry Potter ini pergi ke ruang bawah tanah level 7 sendirian dan mengatakan kepadanya bahwa suatu hari dia akan terbunuh. Will jatuh ke tanah dan meminta maaf, tetapi bertanya apakah dia akan mendapatkan pujian untuk itu atau tidak. Walt menghela napas dan memberinya 2 pujian atas masalahnya. Saat Will sibuk merayakan, Walt bertanya apakah dia masih belum menyerah pada mimpinya untuk menjadi Vander. Dia mengaku bahwa untuk memiliki kesempatan kecil untuk menjadi Vander, dia perlu diterima di institut atas, dan untuk melakukan itu dia butuh banyak kredit dalam menulis, mantra, dan bertarung. Jika dia tidak bisa menggunakan mantra apapun,
dia tidak akan pernah mendapatkan apapun kredit untuk pekerjaan mantra, jadi tidak peduli berapa banyak kredit yang dia dapatkan di dua lainnya, dia tidak akan pernah memenuhi syarat. Will mengklaim bahwa apapun yang terjadi, dia akan mencoba, jadi Walt memberitahunya bahwa pertama-tama dia harus lulus, tetapi sejauh yang dia tahu dia membutuhkan 4 kredit lagi pada akhir minggu ini. Ini mengejutkan Will yang segera mulai mencari monster yang dapat memberinya 4 kredit, ketika Walt memberitahunya bahwa ada monster bernama Baskerville di lantai 6 yang belum dikalahkan. Will langsung memeluk gurunya, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, Sion akhirnya mendengar ini, dan memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah sendiri untuk membunuh monster itu sebelum Will sehingga ia dikeluarkan dari akademi karena tidak memiliki cukup kredit. Malam harinya, Will memasuki akademi dan diberitahu bahwa ia harus pergi ke akademi untuk mendapatkan kredit. Will memasuki gua bersama Kiki yang dikenalnya, dan mengatakan padanya untuk menggunakan hidungnya untuk menemukan monster itu, tetapi Kiki tampaknya tidak terlalu menyukainya, seperti terakhir kali ketika Will melawan Baskerville, dia akhirnya terbakar oleh napasnya. Di sisi lain, Sion dan kroninya juga memasuki lantai 6, bertekad untuk menemukan binatang buas itu sebelum Will sehingga dia diusir. Salah satu bawahannya dengan rambut feminis merah muda bertanya apakah ide yang bagus jika hanya 3 penyihir memasuki lantai 6, tetapi Sion menatapnya dengan marah, mengklaim bahwa dia adalah salah satu penyihir terbaik di kelas, dan bisa mengatasinya. Dia berpikir tentang pikiran rasis yang marah saat berjalan, dan memberitahu bawahannya untuk menggunakan sihir pemindaian mereka untuk menemukan lokasi binatang buas itu, ketika tiba-tiba monster besar muncul dan meninju anak laki-laki berambut runcing itu dengan sangat keras hingga ia menjadi panekuk di dinding. Sion sangat terkejut, tidak dapat bergerak, sementara feminis itu mulai berteriak seperti anjing betina yang ketakutan. Will mendengar teriakan itu, dan segera bangkit sebelum berlari secepat kilat ke arah suara itu karena dia khawatir ada yang terluka. Dia berbalik di sudut, dan melihat monster itu berada di lantai, menembakkan semburan api ke monster yang tampaknya tidak terganggu sama sekali. Will segera mengenali monster itu sebagai Sentinel, yang merupakan monster yang sangat kuat. Bernilai 10 poin kredit, tetapi bertanya-tanya apa yang dilakukannya di ruang bawah tanah tingkat ini. Dia menyadari bahwa sihir Sion tidak ada artinya bagi monster itu, karena dia sama sekali mengabaikan ledakan api dan terus bergerak ke arah anak laki-laki yang ketakutan di lantai. Dia berpikir untuk menolongnya ketika tiba-tiba dia teringat tentang semua saat-saat orang brengsek ini mengejeknya tanpa alasan. Hal ini membuatnya ingin menutup mata dan berpura-pura tidak pernah melihatnya. Namun, tiba-tiba ia teringat Elfie yang mengatakan kepadanya bahwa ia adalah orang paling baik yang dikenalnya, dan memberinya hadiah berupa kacamata. Hal ini mengingatkannya akan siapa dirinya sebenarnya, dan dia mengenakan kacamata, sementara monster itu mengangkat senjatanya untuk menghabisi bocah sombong itu sekali dan untuk selamanya. Dia memblokir serangan monster itu tepat pada waktunya dan memaksanya pergi untuk menyelamatkan nyawa Sion. Saat kembali ke akademi, Edward memasuki kamar Walt, dan menyuruhnya untuk segera mengirim familiarnya ke ruang bawah tanah. Saat Sion dan teman-temannya memasuki ruang bawah tanah, antek-anteknya masuk ke lantai 6 tanpa izin. Walt menyadari apa yang terjadi, tetapi memberitahu Edward untuk tidak khawatir karena Will juga berada di lantai yang sama. Kembali di ruang bawah tanah, Will bertarung dengan monster itu lagi dan lagi, menangkis serangannya dan mengakalinya sebelum memberikan tebasan cepat ke lengannya yang memotong satu jarinya. Monster itu dengan marah mencoba menyerang, tetapi Will menghindari serangan itu sambil bergerak di udara seperti elang. Monster itu akhirnya menangkap Will, tetapi Will berhasil menangkis serangan itu dengan pedangnya. Dia terhantam kembali setelah monster itu melemparkan batu ke arahnya, yang dia tebas dengan mudah. Dia melompat mengitari monster itu dan berhasil mendarat di punggungnya sebelum menusuknya tepat di leher. Monster itu mulai mengamuk sementara Sion sangat terkejut melihat kemampuan Will. Kembali di akademi, Edward juga terkejut melihat ini, sementara Walt mengklaim bahwa Will adalah orang buangan karena dia tidak memiliki sihir, tetapi memiliki kekuatan super untuk seorang penyihir, dia sekuat kurcaci, dan otaknya sangat mumpuni, bahwa dia mempelajari semua pola serangan ras apapun hanya dengan melihatnya. Mereka menyaksikan Will berhasil menebas lengan monster itu, lalu dengan tenang berjalan menuju pedang raksasa di tanah. Saat Will mengambil pedang raksasa itu dengan mudah, Walt memberitahu Edward bahwa di dunia yang penuh dengan sihir dan penyihir, Will adalah satu-satunya pejuang. Monster itu menembak sinar energi keluar dari mulutnya, tetapi Will berhasil menangkisnya dengan pedang raksasa dan menebaskannya ke monster yang teriris menjadi potongan-potongan kecil dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Will kemudian berjalan dan memberikan Sion uluran tangannya yang masih terlihat terkejut, sementara Edward tidak percaya matanya saat dia berteriak pada Walt bahwa seseorang tanpa sihir tidak akan pernah bisa melampaui pesulap dan menyerbu keluar ruangan, sementara Walt menyadari bahwa Edward sedang dalam dosis besar kopium saat ini. Dia tahu bahwa kisah Will akan menjadi legenda saat dia mengubah dunia terbalik dengan menjadikan Wistoria, satu-satunya tempat di dunia tempat tongkat sihir dan pedang bertemu. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk subscribe ya.